sulit disembuhkan. Siapa yang lebih tahu tentang Yesus, pribadi Yesus, ajaran Yesus, dan cakupan apapun yang terdiri daripada apa yang terlontar dari sikap Yesus, ucapannya, perbuatannya, kesepakatannya, keputusannya? Orang-orang Yahudi, ibunya, ayah tirinya Yusuf, atau orang Roma? Jawab. Waduh, nggak tahu ya. Murid-muridnya kali ya. Nah, murid-muridnya yang mendirikan gereja itu namanya siapa? Apa ya? Petrus dikatakan batu karang itu. Didirikan jemaatku gitu. Oke. Apakah Petrus kemudian durhaka kepada gurunya? Dia sempat durhaka, sempat Sampai sekarang dia masih durhaka? tidak tentunya. Nah, kalau begitu Petrus tidak mendirikan gereja. Mengapa begitu? Karena gereja adalah tempat perkumpulan orang-orang yang masih berkulub. Apa hubungannya? Oh jelas, di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang sudah bersunat kulub. Gimana tuh? Untuk semua juga sih. Enggak ada dalilnya, enggak ada. Yesus berpesan, wahai Petrus, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah wahai Petrus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 6. Itu kan waktu Terus? dikatakan. Lalu kita mau merujuk kepada waktu mana? Waktu itu Yesus memang datang untuk orang Israel, tetapi Ya, itu pengakuan Yesus. Nah, tetapi rencana Tuhan memang sudah dikatakan dinubuatkan oleh para nabi bahwa umatnya ini, Israel ini akan menolak dia. Maka ada nas yang berkata seperti ini. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. oh, itu Nabi Ismail itu Nabi Ismail. Batu penjuru itu adalah Nabi Ismail. Ngaku-ngaku. Tolong tunjukkan di mana Yesus pernah dibuang. Dan siapa yang membuang Yesus? Enggak bisa dong. Anda ayat mengatakan ini kamu tidak bisa. Kalau Yesus adalah batu, berarti Yesus nggak pernah makan, nggak pernah jalan, nggak pernah. Enggak, batu yang dibuang menurut saudara kan itu tertulis di mana? Coba kita lihat naskah. Kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Iya. Pasti itu endingnya. Bangsa lain ini adalah batu yang dibuang di situ siapa? Maksudnya gimana? Nah, kerajaan lain, bangsa lain, Ya. itu adalah kata Yesus. Pernahkah kau mendengarkan bahwasanya batu penjuru yang dibuang ini, pernah enggak? Itu kan Yesus katakan dalam Matius 21 kan? Iya benar. Oke. Nah, sekarang cakupan daripada batu yang dibuang ini kemudian melahirkan sebuah kerajaan di mana kerajaan itu berasal dari Tuhan itu sendiri. Iya. Nah sekarang kerajaan yang datang kepada Bani Israel itu kerajaan yang dihadiahkan oleh Tuhan kepada mereka, betul? Iya, kerajaan memang hadiahkan oleh Tuhan kepada mereka kan? Ambillah, lumpuhkan, matikan semua kepada tanah yang dijanjikan Elohim untuk menjadi sebuah tanah yang menjadi milik kepunyaan mereka. Nah oleh karena itu kemudian setelah kerajaan itu diambil, kerajaan ini didirikan oleh batu penjuru yang tadinya dibuang oleh siapa? Yesus. Oleh tukang bangunan itu. Ya, mereka kemudian membuang anak Hagar ini ke padang gurun yang tandus.
Betul? Tidak ada hubungannya Oh, itu. Kau tak cocok bisa. logi. Mana ada, Bang? Tunggu. Dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Kitab suci yang dimaksud ini apa ini? Ayo, satu. Tunggu. Suci. 1, 2, 3. Ini adalah berbicara tentang kitab suci adalah kitab para nabi. Nabi yang mana yang dimaksud? Kejadian Nabi kitab yang mana? ini dituliskan. Dituliskan itu setelah kejadiannya Abraham. Ya, kitab suci yang dimaksud ini yang mana? Nas ini nggak mungkin berbicara soal Ismail karena beda jauh umurnya. Ini berbicara tentang Yesus yang ditolak dan dia menjadi batu penjuru. Itulah dia dan menjadi Saya keselamatan. tanya kepada saudara yang cakep ini, siapa yang kemudian dibuang? Siapa yang dibuang? Yesus telah ditolak. Mati meja. Di mana? Ini kitab suci yang dimaksud Yesus di sini. Kitab suci apa di antara kitab kanonik yang sudah tertulis? Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Artinya, menurut Yesus sudah ada tertulis. Belum pernahkah? Artinya tulisan di dalam kitab suci itu sudah tertulis. Maksud Yesus, tidak pernahkah kamu membaca di kitabnya para nabi? Bukan di kitab Lukas, Markus, Matius, apalagi surat-surat Paulus. Benar. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil dari Bani Israel dan akan diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Iya, benar. Benar. Sekarang pertanyaan saya, kitab suci mana di dalam agama Islam, Kristen dan juga Yahudi yang telah tertulis pada zaman Yesus yang bercerita tentang manusia yang dibuang dari kaumnya? Jawab. Jawab. Siapa ya dibuang dari kaum? Yang dibuang Yesus ke padang gurun itu siapa? Yesus. Mana ada Yesus? Oh, jangan mengada-ngada, Bu. Tidak ada. Jangan kamu sambung-sambungan sama Ismail. Tunggu dulu. Tidak ada itu Ismail. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang tertulis di sebuah kitab suci milik orang Yahudi yang dibuang? Itu siapa? Saya bacakan dalam Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Seperti itu. Iya. Lalu Mazmur ini dituliskan di zamannya Daud, ya. Dan Daud. Inilah makanya saya tanya kepada saudara, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta berkibir air. Lalu kemudian memberi Abraham setelah Abraham baru ada Udah lama kali kau tidur semua, aku dari tadi nunggu. Oke, jadi saya lanjut, kita lihat di dalam Matius 7 ya, orang yang tidak berakal tidak usah dibiarkan bicara. Waspadalah terhadap pengajar palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi di sini ada dua buah. Buah nabi palsu dan buah daripada yang diterangkan di dalam Matius 7 tadi. Apa buah itu? Kerajaannya itu diberikan kemudian. Jadi ada sebuah bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Ada juga yang sebuah bangsa buah dari pengajaran nabi palsu. Nah, kita uji dulu. Kita uji dulu nih. Ketika Yesus berbicara mengenai nabi palsu, Yesus berbicara kepada siapa? Jawab saya. Bangsa Arab. Pasang kepala dulu. Pada saat Yesus berbicara tentang nabi palsu, yang mendengarkan pada saat itu bangsa mana? Kepada orang-orang Israel pada Masya Allah, saudara saya pintar. Jadi begini kata Yesus, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu, wahai Bani Israel, dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya,
siapa yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus yang bukan Bani Israel? Siapa? Islam atau Kristen? Mana ada bang? Loh. Oh, waktu itu murid-muridnya dia ya, pasti kan murid-muridnya dia orang Yahudi jadi Kristen. Loh, bukan begitu. Waspadalah terhadap pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Maksudnya ada orang yang mengaku murid Yesus tapi bukan murid Yesus yang datang kepada murid Yesus kemudian mengaku-ngaku sebagai nabi. Itu siapa? Wah, nggak tahu saya. Coba Baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. siapa itu ditujukan di situ? Paulus. Tidak mungkin lah. Loh, saya bilang baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Tidak seperti itu bang. Loh, baca Semakan- dulu. Tidak ada bang, tidak ada. Oke, Paulus itu. lalu siapa bukanlah- menurut saudara? Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Jadi ini memang Tunggu. di dalam Saudara, Yahudi ini mereka menuliskan Saudara, surat-surat. kalau bukan Paulus, lalu siapa yang datang kepada murid Yesus? Yang menganiaya murid Yesus itu siapa? Jadi ya, kalau saya kasih tahu di zaman dahulu ini banyak. Jawab, Sob. Jangan jadi aduh. Kita ingin mencerdaskan anak bangsa kan? Dialog ini dibangun sampai jam segini itu kan untuk mencerdaskan anak bangsa kan? Benar, Bukan untuk benar. menyesatkan mereka, bukan? Maka Benar. pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus yang menganiaya murid Yesus itu? Paulus Yang atau pasti- Nabi Muhammad? Pasti bukan Paulus. Lalu siapa? Karena Paulus itu gelarnya adalah apostol atau Coba baca Apa, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. dia bukan nabi, dia adalah Rasul Paulus. Boleh tidak, dengan hormat akan saya masuk. minta Anda membaca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Boleh tidak Anda baca? Boleh tidak? Kita ingin mencerdaskan anak bangsa dan kita tidak ingin ada penghujatan, penghinaan dan penistaan, bukan? Sampai 13 ayat. Nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia dan ada beberapa nabi pengajar yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene dan Meneham yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Ya, bagaimana? Saulus disebut apa di sana? Disebut sebagai pengajar. Tidak disebut nabi. Tidak. Nabi di atas itu kan ada beberapa nabi. Jadi yang mana yang nabi di sini? Yang mana? Barnabas ini nabi. Barnabas ini nabi. dan Simeon. Simeon ini nabi juga. Ya. Nabi Simeon? Dan Yakin? di sini tulisannya nabi dan pengajar. Terakhir baru pengajar. Nah, Berarti di sini ditujukan- ada beberapa nabi dan pengajar. Saulus Ya, masuk nggak? beberapa berarti berapa? Tidak masuk, Masuk. sini dong. Kenapa? Ini namanya Saulus. Saulus itu bukan nabi, dia adalah Saya ulang ya. apostol. Pada waktu itu Tidak di jemaat masuk. Antioquia. Oke, baik. Saya tanya sama saudara. Di Kisah Para Rasul 11 nomor 26, di situ disebut pertama kali orang Kristen. Siapa yang ke Antioquia? Jangan memaksakan diri bahwa itu Jangan adalah rasul. menolak kebenaran. Tidak, Pak. Ini rasul loh, Mereka bukan tinggal nabi. bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil Jadi- mengajar banyak orang di Antioquia. Jadi- Murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Pertanyaan saya, siapa yang ke Antioquia? Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, Ya. sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari siapa? Mencari siapa? Mencari Saulus. Lalu setelah bertemu dengan Saulus, Barnabas membawa Saulus ke Antioquia. Tadi di Antioquia ada apa? Ada nabi bersama dengan Saulus. Oke. Nah, sekarang masuk ke dalam Matius yang tadi, Matius 7 tadi. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Masuk di sini Paulus yang datang kepadamu Tidak dengan masuk. menyamar.
Loh, Tidak masuk. Paulus tak. itu rasul, Pak, bukan nabi. Gak bakalan masuk. Loh, Jadi saya kasih tahu ya. mana ini coba memang tunjukkan kepada saya bahwa ada di Antioquia pengajar. itu ada rasul. Dengar. Coba. Mana dalilnya di Antioquia ada rasul? Mana? Jadi gini, ada Tunjuk pengajar dulu palsu. dalilnya. Mereka yang menuliskan kitab-kitab palsu itu Tolong yang tunjukkan. Bapak adopsi. Saudara, pakai ilmu kita. Tujuan kita Benar, begadang Pak. sampai jam segini itu untuk memberikan edukasi. Saya tanya, tolong tunjukkan ada rasul di Antioquia. Mana? Tidak ada. Loh, kalau tidak ada, yang ada di Antioquia berdasarkan kisah para rasul 13:1 adalah nabi. Kenapa Anda menolak? Dalilnya di Antioquia ada nabi, dalilnya rasul di Antioquia tidak ada. Kenapa Anda ngotot kemudian mengatakan Saulus itu bukan nabi? Dalilnya ada beberapa nabi dan pengajar. Kalau nabi sudah pasti pengajar. Oke? Dan di situ masuk nama Saulus sebagai nabi. Oke, sekarang saya tanya kepada saudara, di Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Pertanyaan saya, dipilih sebagai apa? Ya dipilih sebagai rasul. Nah, mana Kan rasul dipilih, tertulis Tuhan. ke Antioquia? Kan tidak ada. Dia adalah rasul, dia bukan nabi. Kalau Pak. dia dipilih menjadi rasul, kenapa dia tidak pernah mendampingi Yesus? Jadi karena kan Yesus sudah mati. Loh, ini dia mengaku, aku dipilih sejak dalam kandungan ibuku. Tidak seperti itu maksudnya, Pak. Di dalam Saudara, kita berdialog sampai jam segini itu untuk mencerdaskan anak bangsa menemukan kebenaran. Iya, jadi bukan benar hidup begini. dalam gelombang amunisi bukan, gereja bukan. yang tidak Bukan, berdasar. bukan. Tidak Pak. Ini jadi kamu ini harus diluruskan. Jadi kita harus tahu. Jadi ada penulis-penulis palsu yang menceritakan ini kan Torah yang asli adalah Torah tertulis. Ada Torah kenapa? lisan yang dituliskan. Kenapa jadi Dan di itu sana adalah ya? tulisan-tulisan palsu, Pak. Enggak, tunggu Yang dulu. membuat dongeng-dongeng, isapan jempol. Tunggu dulu. Itu tunggu sudah dulu. dikatakan dalam surat Tunggu. Petrus. Mazmur mereka 58 nomor 3, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dalam kandungan pendusta-pendusta itu telah sesat. Mazmur 58 nomor 3, sejak dalam kandungan pendusta itu sudah sesat. Galatia 1 nomor 15, dia telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku. Kalau dia memilih Paulus ini sebagai nabi atau rasul, maka dia tidak mungkin kemudian tidak bersama Yesus dan tidak mungkin kemudian menganiaya murid. Sedangkan di dalam Mazmur 58 nomor 3, sejak dari dalam kandungan para pendusta penyesat itu sudah ditentukan. Nah, Paulus mengaku saya telah dipilih dari sejak dalam kandungan. Dipilih sebagai apa? Kalau dia dipilih sebagai rasul, sudah pasti tindak tanduknya akan hidup bersama dengan Yesus, mengajarkan berita kebenaran kepada Bani Israel. Faktanya tidak. Justru muncul sebagai penganiaya kepada murid-murid Yesus. Berarti Paulus ini dipilih dari sejak dalam rahim sebagai penyesat. Makanya muncul Yudas dijadikan sebagai tumbal untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang yang lemah akal. Karena dia memang penyesat, dipilih dari sejak dalam rahim. Berdasarkan Mazmur 58 nomor 3. Coba pakai logika. Kalau Saulus ini diutus dari sejak dalam rahim sebagai rasul, maka dia akan menapaki kehidupannya bersama dengan Yesus. Dia akan hidup bersama dengan Yesus. Dia menjadi tangan kanannya Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Adakah di 12 ini nama Paulus? Tidak ada. Bahkan satu di antaramu adalah iblis. Adakah nama Paulus yang dipilih? Tak ada. Tetapi Paulus mengaku di dalam suratnya, aku dipilih dari sejak dalam rahim. Siapa yang memilihnya? Dan dipilih sebagai siapa? Karena Tuhan memilih orang dari sejak dalam rahim sebagai penyesat. Tertulis di Mazmur 58 nomor 3. Paulus mengaku dipilih. Nah, tolak ukur Paulus ini dipilih sebagai orang benar atau dipilih sebagai penyesat, tolak ukurnya adalah dakwah Yesus. Apakah ketika Yesus berdakwah, Paulus tampil sebagai pembela
pada saat itu. Ketika Yesus ingin ditangkap orang Yahudi, ingin ditangkap imam Yahudi, ingin ditangkap mahkamah Yahudi, ingin ditangkap para ahli kitab orang Farisi, adakah Paulus pembelanya? Di mana Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim? Tidak ada. Kemana Paulus yang ngaku-ngaku dipilih? Kemana? Menyusun kekuatan untuk melancarkan aksi serigala nyamar domba. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba. Siapa yang datang kepada murid Yesus setelah menganiaya, melancarkan kebuasannya, mengaku menyamar sebagai murid Yesus? Siapa? Paulus. Mana bukti dia menyamar sebagai orang yang kemudian menyesatkan manusia sebagai nabi palsu? Dalilnya ada? Ada. Serius Bang Suma? Rius? Yakin? Kin? Tunjukkan. Saya akan tunjukkan. Dengarkan baik-baik. 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini nyamar atau tidak nih Paulus? Nyamar enggak nih Paulus? Nyamar. Saya ulang lagi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku ini tidak hidup di bawah hukum Taurat, agar aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Menyamar enggak nih ya? Tidak, gini saya artikan bahwa ada kemerdekaan di dalam Kristus. Memang Rasul Paulus tidak terikat oleh apapun. Dia memberikan contoh. Sekarang kesini. Saya akan kasih Itulah waktu kepada artinya. Saudara Song berbicara selama 5 menit setelah Anda menjawab pertanyaan saya. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku Paulus menjadi seakan-akan seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun sebenarnya aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, agar supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ketika ada orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat menggabungkan dirinya kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ke sinagoge, bersunat, sabat, berkorban hewan, ikut-ikutan dia padahal dia tidak taat kepada hukum Taurat, apakah boleh disebut orang ini sebagai penyamar atau tidak? Jawab. Jawab. Saya bacakan. Jawab, Song, bacakan. Oke, saya jawab. Nah, Rasul gitu. Paulus tidak terikat oleh hukum apapun. Bukan masalah terikat, Bung. Saya tanya, orang ini masuk ke dalam kalangan orang yang penganut ajaran Taurat, padahal dia bukan penganut ajaran Taurat, berpura-pura sebagai penganut ajaran Taurat. Ini menyamar atau tidak? Jawab. Tidak menyamar. Dia ini orang merdeka. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menolong sesamanya setan untuk menyesatkan manusia, dan mereka kemudian tidak akan pernah berhenti menyesatkan. La yuqsirun. Mereka akan selalu menyesatkan. Inilah yang sedang Anda praktekkan. Kenapa? Anda menginginkan orang-orang percaya kepada pengajaran Kristen, supaya orang itu tetap menyembah Yudas, supaya orang-orang itu kemudian percaya kepada serigala itu sebagai domba. Tapi tidak mungkin. Kita semua orang pintar, orang Islam, orang cerdas. Tak akan mungkin. Sekarang begini, Bung. Kalau ada orang yang bukan Islam masuk ke masjid, berpura-pura sholat, berpura-pura ngaji, pegang Al-Quran, pakai baju koko, masuk ke masjid untuk memurtadkan orang di masjid ikut menjadi pengikutnya, ini serigala atau bukan menurut saudara? Bukan Islam, masuk ke masjid, gunakan kopiah, menggunakan baju koko, pegang Quran, ikut ibadah, padahal dia tidak mengakui tentang kebenaran Islam. Tujuannya masuk ke masjid adalah untuk memenangkan orang-orang di masjid agar dimurtadkan. Pertanyaan saya, orang ini serigala atau biawak permanen? Jawab. Jawab. Kalau itu serigala. Serigala. Ya, Lalu apa oke, bedanya? gantian. Lalu apa Saya bedanya jawab. dengan Paulus Saya yang jawab mengaku? dulu. Silakan. Dikatakan 1 Korintus 9 dikatakan bukan Sat. Rasul. Ayo minum dulu.
Dari ayat pertama dikatakan, bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Ya, dikatakan dia adalah orang bebas. Lalu kenapa dia bisa menjadi orang Yahudi? Memang dia itu berdarah Yahudi. Yahudi itu bukanlah agama. Itu adalah darah. Apakah kalau dibilang dia tidak terikat pada sistem keyahudian, bahwa dia bukan Yahudi? Dia tetap Yahudi karena dia berdarah Yahudi, bukan seperti Islam atau agama Kristen yang pindah-pindah. Iya. Apakah Anda tahu Lalu dengan bahwa Paulus itu sebenarnya bukan orang Yahudi? Anda tahu? Dulu Pak, belum. Dia adalah Apakah Anda tahu bahwa sebenarnya Paulus itu adalah orang Roma? Apakah Anda tahu? Dia juga orang Roma. Bukan dia juga orang Roma. Benar-benar dia adalah orang Roma. Enggak, dia keluarga negaraan didapat. Mari kita bahas lebih rinci. Baca Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Paulus berkebangsaan orang Roma dan berkelahiran Roma. Itu orang apa namanya? Berkebangsaan Indonesia, lahir di Indonesia, itu orang apa namanya? Orang Barat. Kau harus bedakan darah Yahudi walaupun dia punya dia punya. Kalau dia orang Yahudi, tolong tunjukkan siapa nama bapaknya. Karena kalau orang Yahudi pasti kemudian ditahu siapa bapaknya. Saulus bin Bom. Saulus bin. Aduh, ya nggak bisa gitu Pak. Ayo jujurlah. Kalau dia itu orang Yahudi pasti ada binnya. Ya, Saulus bin. Enggak, dia keturunan Benjamin. Pengakuan siapa? Ya pengakuan dia lah. Bung, Kisah Para Rasul 22, Paulus berkebangsaan Roma dan berkelahiran di tanah Roma. Dia bukan orang Yahudi. Saya baca dalilnya, dengarkan baik-baik. 1 menit. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia bukan domba, tetapi dia adalah serigala yang buas. Yang tadi yang nyamar-nyamar masuk kepada orang Yahudi meskipun dia bukan orang Yahudi. Di dalam 1 Korintus 9:20 itu siapa? Bom, Akhisugi atau Saulus? Jawab. Tunggu. Gini Pak, saya udah selesai jawab beberapa pertanyaan Bapak. Saya belum dikasih bernarasi. Gantian dong. Tadi janji udah dijawab, mau kasih saya 5 menit. Saya belum jawab dari tadi, belum bernarasi, ditanya. Oke, ingat ya, tujuan kita memberikan edukasi supaya anak bangsa tercerdaskan ya, bukan menyesatkan. Silakan. Baik, oke. Dikatakan dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Filipi 3 asli. Itu surat Paulus di dalam untuk jemaat Filipi. Ya, pengakuan benar. Paulus kan? Oke, lanjut. Lanjut. Ya memang dia dari orang, dia juga ini kan, keluarga negaraan itu adalah yang didapatkan. Seperti contoh, misalkan kita orang tua adalah Yahudi, tapi kita tinggal di suatu negara misalnya Indonesia, kita dapat keluarga negaraan orang Indonesia, tetapi mereka berdarah Yahudi. Yahudi itu adalah suku dan juga adalah keagamaan. Jadi tidak ada salahnya Rasul Paulus di sini. Kamu jangan memframing Rasul Paulus terus, karena Rasul Paulus juga bukan nabi. Kalau disebut nabi palsu adalah nabi. Ya kan? Bagaimana ciri-ciri nabi palsu? Kita baca dalam 2 Petrus 2 ya. Saya belum tuh, masih ada 2 menit. 2 Petrus 2 dikatakan gini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian juga guru-guru palsu. Nah, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Lalu dikatakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penguasa yang menebus mereka? Tuhan Yesus yang menebus kita di atas kayu salib, disangkalnya mereka. Dengan jalan demikian mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Ini sudah jelas, ayat ini dikatakan Petrus yang menulis bahwa ini akan nabi palsu. Siapakah dia? Yang menulis lagi dikatakan di ayat ketiga,
Dengan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari keuntungan dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Siapa ini yang buat isapan jempol? Mereka yang membuat Taurat lisan, seakan-akan dibilang adalah Musa bawa kabur baju Musa dibawa kabur batu, singa bersin kucing. Ya, kamu tahu kisah-kisah Ibrahim dibakar, itu kisah-kisah dongeng isapan jempol yang sekarang kalian pakai, kalian sematkan di kitab kalian, dan di hadis-hadis itu kalian pakai itu tulisan-tulisan Paulus. Mereka adalah antikristus. Waktu Anda sudah selesai, habis. Sekarang giliran saya. Pasang kuping baik-baik, ambil pulpen supaya Anda nggak sesat terlalu lama. Di dalam waktu saya gantian kita, Bung, ya. Di dalam kisah para rasul 22 gantian kita kan. Gitu. Kisah belum masih 4. Kenapa dia hilang, Bang? Dinda. Siapa yang menarik orang ke bawah, naikkan, anak itu perlu diajar. Bung. Bro admin, selamat malam Bro admin. Selamat malam. Kemana? Naikkan, yang tadi naikkan. Jangan kabur, Naik lagi. Lanjut Guru. Ya, naikkan, Song dengan Paula naikkan. Nah, jadi gini, Song dengarkan, Song giliran saya dong, Song. Coba Anda lihat di dalam kisah para rasul 21 perikop Tapi ketika saya belum selesai tadi, Pak. Saya kan lagi cerita, nggak boleh dong. Saya masih ada 49 detik loh tadi saya. Oh iya, sudah. Udah gitu saya di mute. Nah, cerita isapan jempol jangan ini, lari tapi ya. Oke, ya cerita isapan jempol ini adalah cerita-cerita yang disebut itu di dalam Taurat lisan itu, yang dikatakan singa bersin kucing, baju Musa dibawa kabur, dan Ibrahim dibakar di itu. Itu adalah kisah-kisah isapan jempol yang diciptakan mereka, lalu diadopsi oleh Islam sampai sekarang. Itu yang mereka ciptakan, yang kalian pakai, dan itulah hati-hati terhadap penyesat itu. Mereka itu antikris yang berkembang menjadi Islam. Makanya kalian hati-hati. Kalian menyangkal penguasa itu, dikatakan menyangkal. Waktu habis. Lanjut. Gantian ya. Di dalam kisah Rasul 22 nomor 25, Paulus disebut sebagai orang yang berkewarganegaraan Rum. Warga negara Rum. Lalu kemudian beliau ini ingin dihakimi, tetapi pasukan kemudian pada saat itu kepala pasukan itu takut. Kepala pasukan ini kemudian berkata bahwasanya orang ini berkewarganegaraan Rom. Kau membeli kewarganegaraan itu dengan mahal kan? Kata Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu sebagai warga negara Roma karena kelahiranku. Paulus mengaku lahir sebagai orang Roma. Dia lahir di mana? Di Roma. Paham ya? Menurut siapa? Menurut pengakuan Paulus. Di mana tertulis? Kisah para Rasul 22 nomor 28. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala, artinya waspadalah kepada orang Roma. Siapa yang lahir di Roma? Kisah para Rasul 22 nomor 28, Saulus. Kemudian Anda mencoba menuduh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat 2 Petrus 2. Saya bacakan kepada Anda. Sekali lagi, tolong gunakan tumit kalau kuping sudah nggak berfungsi. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, di tengah-tengah Bani Israel, demikian pula di antara kamu. Kamu ini siapa? Bani Israel. Akan ada guru-guru palsu di tengah-tengah umat Israel. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran ke dalam pengajaran Taurat? Siapa yang mengajarkan Taurat itu adalah sengat maut? Siapa yang mengajarkan Taurat itu adalah kutukan? Siapa yang mengajarkan Taurat itu batal dengan matinya Yudas di atas tiang salib? Siapa 70 kali. Demikian pula di antara kamu wahai Bani Israel, akan ada guru-guru palsu.
mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. 13 buku, Filipi, Kiliki, Paliki, dan Pararang semuanya masuk ke dalam. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa yang menebus mereka? Baca di dalam Yesaya 63 nomor 9. Yang menebus Bani Israel adalah Elohim. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta, bukan utusan. Yesus hanyalah utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka dari sejak zaman dahulu kala. Siapa dia? Elohim. Tapi Yesus yang mati di atas tiang salib sebagai tebusan. Nonsen, itu ceritanya lain. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai apa? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, hai, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret, manusia yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi yang menebus bukan Yesus, tetapi Allah. Allah melakukan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makanya Allah mengatakan dalam Yesaya 63 nomor 9. Sabar dulu Sumbing, dengarkan saya. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang utusan. Yesus utusan atau pengutus? Utusan. Bukan ente Yesus, bukan ente. Dalam segala kesesakan mereka, bukan utusan, melainkan Allah sendirilah yang menyelamatkan Bani Israel. Apa buktinya? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Allah melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Bukan Yesus, tetapi Allah. Cuman Yesus sebagai perantara. Begitu Bung. Jadi kembali kepada tema, nabi palsu itu adalah Saulus. Demikianlah bagi orang Yahudi, demikianlah bagi domba. Aku menyamar seperti domba supaya aku memenangkan domba. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menyamar seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku banyak menyesatkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Lalu ketika mengacu kepada pengakuan Yesus di Matius 7, waspadalah wahai Bani Israel, domba-dombaku. Waspadalah, sebab akan datang nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mari 1 menit tolong berikan kepada saya untuk saya buktikan bahwa Paulus itu adalah serigala. Di dalam Kejadian 49 nomor 27, di situ Yakub memanggil Benyamin. Wahai Benyamin, sini. Apa ayah? Kamu akan aku ramalkan, kamu akan aku nubuatkan. Apa nubuatan untuk aku wahai ayahku Yakub? Wahai Benyamin, yes, sesungguhnya keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Pada siang hari merampas rampasan, pada malam hari dia akan membagi-bagikan harta rampasannya. Sekarang siapa yang mengaku dari Benyamin? Baca Filipi 3 nomor 5, nomor 6, nomor 7. Wahai manusia, wahai orang-orang, aku ini adalah orang Ibrani dari keturunan Benyamin, orang Farisi. Paham? Paham? Apa yang dilakukan oleh Paulus? Merampas hukum Taurat, lalu membagi-bagikan hasil rampasannya kepada Romawi dan Yunani. Betul? Betul. Di mana itu bisa terjadi? Lihatlah apa yang ada di dalam surat-suratnya, termasuk Filipi. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia membatalkan hukum Taurat. Dan bukan hanya hukum Taurat saja, tetapi semua perintah yang ada di dalamnya batal. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel,
Kenapa hukum Taurat kemudian muncul di dalam kitabnya orang Roma? Kenapa? Karena itu adalah hasil curian yang dibagi-bagikan oleh Bang keturunan Zuma, Benyamin. Demikian. Gantian. Bantah saya pakai ilmu, jangan habiskan Oke. waktu teman-teman kita Itu. hanya untuk mendengarkan lelucon Anda. Silakan. Enggak, ini panjang sekali dari tadi, gantian saya. Dikatakan Matius 27 ayat ke-62, keesokan harinya, bahwa ini orang-orang Farisi dan imam-imam kepala ini berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu, dikatakan si Yesus itu, si penyesat itu suatu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkan untuk penjaga kubur itu. Lalu mereka membuat fitnah di mana katakan kepada mereka bahwa ia tidak bangkit, tetapi bahwa mayatnya akan dicuri. Nah, itulah penyesat-penyesat yang sampai Siapa yang curi mayat Tuhan? Bukan dikatakan seperti ini. Matius 27 ayat 62. Ini adalah fitnah. Ya, rekayasa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi untuk menipu orang-orang dan berkata bahwa Yesus itu tidak bangkit tetapi mayatnya dicuri. Itulah fitnah dari mereka. Siapa itu fitnah itu? Itu yang saya bilang nabi palsu, antikris, dajjal itu yang berkembang ajarannya sampai sekarang. Lalu dikatakan, siapakah orang yang menentang Tuhan itu? Dia yang menentang firman-Nya Tuhan. Dikatakan seperti ini. Siapakah Tuhan yang lain? Dikatakan dalam Keluaran. Ini adalah 10 perintah Tuhan. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ya kan, dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Siapa yang membuat Allah lain yang menentang Allah Israel ini? Yaitu umat kalian. Coba saya tanya, ada tertulis bahwa kalian menyembah Allah tanah Arab ini. Berarti Allahnya itu lain, Bang, bukan Allahnya Israel. Lalu dikatakan ayat kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit di atas dan bumi di bawah, dan jangan sujud kepada mereka. Lalu orang Islam ini mereka membuat batu yang ada di Ngomong apa sih, Song? Duh, song kemana-mana nggak jelas, song. Dengar. Kan tidak boleh sujud menyembah, tetapi seluruh umat menyembah kepada ke arah kiblat itu, kepada batu. Berarti mereka menyembah berhala. Itu ini bagian saya, jangan di-mute. Bukan gimana mute, song nggak akan kita mute kalau kamu itu narasinya jelas. Gak nyambung ente, gak nyambung. Nyambung lah. Apanya yang nyambung? Yang datang di tengah-tengah murid Yesus itu siapa? Nabi Muhammad kah? Hah? Oh, dengar. Apakah Nabi Muhammad pernah menyamar seperti domba? Pernah mengaku sebagai pengikut Yesus? Pernah? Pernah enggak? Saya jadi mute dong, gantian. Enggak, pertanyaannya itu harus mengarah kepada tema. Pernah tidak Rasulullah datang di tengah-tengah murid Yesus mengaku sebagai domba? Loh, dalilnya kan jelas. Hehehe. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Pernah tidak Rasulullah menyamar seperti domba datang di abad pertama di tengah-tengah murid Yesus? Pernah enggak? Gantian saya dong, udahlah. Iya, itu makanya pertanyaannya terarah. Maka jawabannya pun harus sesuai dengan pertanyaan. Biar saya bernarasi dulu, baru saya bernarasi 1 menit ini. Gantian dong. Pertanyaannya, pernah tidak Rasulullah menyamar seperti domba di tengah-tengah murid Yesus di abad pertama? Pernah tidak? Saya nggak berbicara Loh, ini waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Pernah tidak Rasulullah datang di tengah-tengah murid Yesus mengaku domba pada abad pertama? Pernah tidak? Mengaku nabi setelah gitu. Nah, siapa Bang? Rasul Paulus adalah Song. Ini gantian dong. Bang Olan, song diam dulu, song. Kamu narasinya. Saudara kosong, Olan nggak tidak ada mampu isinya. menjawab dia. Coba Olan diuji dulu. Mampu tidak dia mewaraskan orang-orang Kristen yang lain? Iya, silakan. Silakan. Bang Juma jawab dulu ya. Ya. Siapa yang mengaku nabi setelah Yesus naik?
Yang mengaku nabi setelah kemudian Yesus naik itu satu, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Saulus, Petrus. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau mereka tidak mengaku nabi, lalu kenapa tulisan-tulisannya dianggap sebagai firman Tuhan? Oke? Anda mengatakan tulisan mereka itu wahyu Tuhan kan? Kalau tulisan mereka itu wahyu Tuhan, yang menuliskan dan menerima wahyu Tuhan itu pasti nabi. Saya tanya dulu pada saudara, apakah kitab kanonik ini firman Tuhan atau bukan? Jawab. Yang menulis itu bang, para muridnya disaksikan. Saya tanya kepada saudara, apakah tulisan di dalam kitab kanonik dan surat Paulus ini firman Tuhan? Ya atau bukan? Jawab dulu itu. Saya pertanyaan saya Bang Juma, jawab dulu bang. Jawaban dari Anda adalah jawaban pertanyaan saudara. Jawaban dari Anda adalah jawaban dari pertanyaan saudara. Apakah buku kanonik dan surat-surat Paulus ini firman Tuhan atau bukan? Kalau dia firman Tuhan, berarti penulisnya adalah nabi. Kalau dia bukan firman Tuhan, segeralah tinggalkan dan buang, campakkan buku-buku itu. Ayo. Sekarang bang, saya mendengar firman Tuhan, saya tulis. Apa saya nabi? Oke, Anda menulis sebuah firman Tuhan, Anda dengarkan dari mana? Dari para penyampai, dari para murid-muridnya. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah firman Tuhan yang mereka sampaikan? Murid Yesus ada 12 bang, saya mendengar dari mereka. Oke, kalau begitu Lukas bertemu dengan siapa? Tadi bang saya tanya yang mengaku. Jangan gepeng ente. Yang Anda tuliskan, Anda katakan firman Tuhan, alasannya apa? Dari murid. Murid yang bernama Lukas menerima dari siapa? Abang belum menjawab tadi loh bang. Jawaban saudara adalah jawaban dari pertanyaan saudara. Siapa nabi yang datang setelah Yesus? Penulis kitabnya Kristen. Kalau mereka bukan nabi, maka segeralah buang tulisannya ke tong sampah. Segera buang. Itu di sini loh bang. Saya tadi bertanya yang mengaku nabi, dia sendiri mengaku siapa? Oke. Kata Yesus, tanda-tanda nabi tersebut adalah mengaku bertemu dengan Mesias. Pertanyaan saya, di mana Rasulullah pernah mengaku bertemu dengan Mesias, dan di mana Paulus pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Tanda-tanda nabi palsu mengaku bertemu dengan Mesias. Tadi kita bicara nabi palsu bang. Nabi palsu itu pasti bertentangan dengan yang diajarkan Yesus bang. Betul sekali, tepuk tangan untuk Anda. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan membatalkan Taurat atau tetap melestarikan Taurat? Jawab saya. Apa? Menyempurnakan. Menyempurnakan. Kalau menyempurnakan, babi haram menjadi Kalau haram bang, apa yang masuk mulut kita itu keluar dari mulut kita itu yang haram, bukan yang satu. Kalau menggenapi menyempurnakan, babi haram ketika dilengkapi menjadi halal. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Taurat mana mengajarkan babi itu haram? Imamat 11 nomor 7. Taurat terdahulu bang. Jangan dulu yang tertulis. Jangan kita dari buku-buku Alkitab. Jangan engkau makan bom-bom karena itu haram bagimu. Imamat 11 nomor 7. Jelas itu tertulis. Anda mau membantah? Anda mau membantah dalil itu? Itu Taurat enggak? Itu Taurat. Itu Taurat karena dia bertuliskan di dalam kitab Imamat. Jangan engkau makan bom-bom karena itu haram bagimu. Imamat 11 nomor 7. Jelas kok. Kitab itu Taurat bang, jawab dulu bang.
Apanya lagi? Udah jelas dalilnya, itu perintah Tuhan. Jangan engkau makan bom-bom karena itu haram bagimu. Kurang apa lagi? Dalilnya sudah menyatakan demikian. Apa yang kurang? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bu Rahma kenapa tertawa? Ketika ada Bunda Rahma, dengarkan saya Bunda Rahma, jangan asal tertawa Ibu. Ketika ada sebuah kulkas berisi babi, maka kulkas dibuka, keluar babi Bu. Ketika ada perut berisi babi, ketika dibelah maka perut itu berisi babi. Jadi Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan bom-bom karena itu haram bagimu. Ngerti? Ketawa lagi Bunda Rahma, janganlah ketawa. Bang Zuma gantian dong, gantian. Kok gantian terus? Ini dalilnya nabi palsu itu datang di tengah-tengah Bani Israel mengaku bertemu dengan Mesias. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Matius 24 nomor 26. Orang-orang yang mengaku bertemu dengan Mesias itu adalah nabi palsu. Orang-orang yang bertemu Mesias di padang gurun itu sopo? Ketika datang jalan ke Damsyik bertemu dengan Yesus itu sopo? Paulus botak. Kenapa ada botaknya Bu? Gak boleh. Gak boleh. Gantian. Nah, gantian. Mau ngomong apa ente? Saya mau cerita, siapakah nabi palsu itu? Cerita. Nah, nabi Iya, palsu itu nabi adalah palsu itu adalah coba kita katakan yang sudah diturunkan ayat bahwa kamu boleh kawin 2, 3 atau 4, ya kan? Sudah tertulis seperti itu. Tetapi mana dalil itu? Mana dalilnya bahwa nabi palsu itu begitu? Mana dalilnya bahwa nabi palsu itu begitu? Sakit hati ente kan? Sakit hati ente kan? Karena semua yang Yesus nubuatkan tentang nabi palsu terpenuhi di Paulus. Betul kan? Betul. Mari kita lihat di dalam Lukas 21. Ini kita semakin jauh nih. Semakin jauh dari materi kita. Dengar, enggak ada narasi bagi penyesat, enggak ada. Anda bukan pengajar di sini, Anda penyesat. Anda mendengarkan saja. Di dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus berkata begini, wahai muridku, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan. Ini siapa? Jawab saya. Nabi palsu adalah nabi jawab yang saya. Apa yang diturunkan kepada dia. Muridku, waspadalah kalian. Wahai murid-muridku, waspadalah kalian. Nabi itu kawin sampai 13. Supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan. Ini siapa? Mengawini. Ini siapa nih? Ini siapa? Lukas 21 nomor 8, ini siapa? Anda kalau nyerocos tak ada dalil, Anda diturunkan dan ditendang sampai ke neraka. Mau? Mampuslah. Kau ke gereja, colok pantatmu setelah habis itu cium. Dalil di dalam Matius 21 nomor 7, dengarkan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan. Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus menggunakan nama Yesus dan mengajarkan kemudian bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Siapa? Pak Olan. Siapa yang datang kepada murid Yesus mengatasnamakan, aku bertemu Mesias, dia telah menebus kita di atas tiang salib dan dia adalah Tuhan? Itu siapa? Indikasinya kalau Anda bisu, saya bacakan nomor 12-nya. Tetapi sebelum penyesat itu datang kepada kalian, sebelumnya Anda semua lebih duluan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah, penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Pelaku penganiayaan terhadap murid Yesus ini siapa? Jawab.
Bom. Jawab. Tapi sebelum itu terjadi, kamu akan ditangkap dan diniaya lebih dulu. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah. Itu siapa pelakunya? Kita lihat di dalam pengakuan Paulus sendiri di dalam Kisah para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah untuk menyeret laki-laki dan perempuan keluar, menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. 1 Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Elohim dan berusaha membinasakannya. 2 3 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina dari antara semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Olan, jawab. Silakan Olan. Gantian kita. Ya, siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Siapa? Sudah puas bang, bergantian kita. Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus lalu ngaku bertaubat, habis itu dia datang mengatasnamakan Yesus, habis itu dia mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu siapa? Udah puas bang? Silakan. Sekarang kita ya. Iya. Host jangan di-mute ya. Gini Paulan jawab. Sportif, Nanti kalau sportif ingin kita. dinarasikan, jangan sampai bernarasi tidak ada jawaban. Iya, kita tetap di tema, tidak lari dari tema. Ya udah dijawab dulu itu. Pertanyaan Bang Juma biar jalan Kita diskusinya. berdialog bang, kita berdialog sehat. Dua sumber. Bang Juma bersumber sama kawan-kawannya bersumber dari Al-Quran. Nggak ada, dari tadi nggak ada nyebut Quran dari Bible. Loh, apa kalian Gimpe wulu. lihat tentang surga, tentang Allah? Salah nggak berguna juga nih orang, nggak ada yang ngerti. Diam aja, di mute saya, di mute. Saya sapa dulu ini kebenaran. Bentar Olan. Kebenaran, selamat malam. Buka mute-nya kebenaran. Ya, selamat malam. Iya. Tadi udah menyimak Pak kebenarannya? Bisa menjawab tidak? Dari semalam udah menyimak nih. Semalam. Bagus. Kayaknya nggak Pintar. mengena, apapun yang dibuat Bang Cumi ini nggak mengena loh. Kalau nggak mengena jawablah Bang. Siapa yang dimaksud oleh Yesus tadi itu? Jawab Bang. Iya, ini sesuai tema nggak ada kaitannya. Sekarang yang ditanya itu, yang disalib Yudas atau Yesus, itu tema Anda kan? Jadi yang ditanya Juma tadi apa kaitannya ke situ? Kan nggak ada. Ini sudah masuk ke pembahasan nabi palsu Bang. Anda nyimak enggak sih dari tadi yang disampaikan itu? Itu mah tema tadi siang. Cuma, kalau Nabi palsu, ya oke. Kalau Nabi palsu, Ya menurut Anda nabi palsu siapa? Ayo dong. Kemiut. Kebenaran kemiut. lu apanya ciri-cirinya? Kan gitu, baru bisa kita tentukan siapakah Nabi palsu. Nah, dari tadi udah disebutkan, Bang. Oke, Iya. kita bahas ciri-ciri Nabi palsunya ya. Dengarkan saya, nanti Anda tanggapi. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ciri-cirinya bisa dilihat dari buahnya. Dari buahnya kemudian nabi palsu ini dapat kita lihat. Bagaimana mungkin kemudian memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.
dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Siapa yang masuk di sini, di lingkaran ini? Islam? Tak mungkin. Islam tak pernah memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, apalagi Tuhan. Berarti yang masuk dalam lingkaran ini adalah Kristen. Sekarang kita lihat buahnya. Apakah pengajaran Yahudi dengan pengajaran Kristen itu satu pohon yang sama dengan buah yang sama? Kata Yesus, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Tidaklah mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Itu tidak akan mungkin. Maka kita lihat antara pohon para nabi yaitu Bani Israel dan pohon nabi palsu yaitu Kristen. Apakah sama atau tidak? Sama? Kalau sama, kenapa antara Yahudi dan Kristen tidak menyatu? Dari buahnya kita bisa lihat, Kristen itu buahnya beda, Tuhannya manusia, sedangkan Yahudi Tuhannya adalah sesuatu yang maha kuasa yang bukan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Murid-murid Yesus menjadi pengikut Yesus, melakukan kehendak Bapa Yesus yang mengutus Yesus. Sedangkan Kristen menyembah Yesus, ibadah hari Minggu, masuk ke gereja, tidak bersunat, makan babi, makan segala sesuatu yang bisa mereka makan, tidak berdasarkan terhadap kehendak Bapa. Jadi dari buahnya bisa kita lihat. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat nabi namamu, bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan apapun demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian perbuat kejahatan. Jadi nabi palsu buahnya adalah pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, pengikutnya bermujizat dengan nama Yesus, pengikutnya bernubuat demi nama Yesus, pengikutnya bermujizat demi nama Yesus. Itulah buah dari pengajaran nabi-nabi palsu. Pertanyaannya, siapa yang bermujizat, siapa mengusir setan, siapa kemudian bernubuat dengan menggunakan nama Yesus? Islam ke atau Kristen ke? Jawab. Buka mute-nya, mic-nya. Silakan Anda berbicara. Ya. Sebenarnya kalau ciri-ciri nabi palsu itu lebih jelas di Yeremia. Yeremia 23 itu nabi palsunya berasal dari kota mana? Nggak disebutkan di situ. Ada disebutkan di situ. Ada. Kena kau. Oke, kena mari kita kau. buka. Mari kita buka. Kena kau kan, saudaraku. Mari kita. Nabi-nabi palsu itu berasal dari mana? Yerusalem. Yerusalem. Paulus berasal dari mana? Yerusalem. Dari Arab. Kena kau kan, saudaraku. Memang pedih. Begini. Karena tujuan kita berdialog Tidak. itu mencerdaskan anak Anda bangsa. hanya- Silakan Anda baca Yeremia 23, silakan. Silakan saudaraku, silakan. Ya, sebentar, saya bukakan. iPhone. Silakan. Baca mana? Ayah. Ya, sebentar saya Ayo, bukakan. baca lah, baca. Ya. Jangan malu-malu, Bang. Baca. Nih, Ya. nih saya kasih tahu Bang ya, kejauhan kalau Anda mengarahkan nabi palsu ke Nabi Muhammad. Karena kalau kita baca di dalam saya- satu Yohanes tunggu. 4, itu nabi palsu Saya sudah nggak muncul per- di situ. Saya nggak pernah mengarahkan nabi palsu ke Muhammad. Anda Ya yang udah, mengucapkan. siapa nabi palsu itu? Ya udah, ayo lanjut. Iya. Oke, sebentar ya. Saya buka sebentar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo. Ya sambil nunggu Anda ya. Sambil nemukan ayat nih saya kasih tahu nih. Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 1 Yohanes
1 ayat 4 ya. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah, bukan yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi nabi palsu ini sudah ada di zamannya Yohanes. Nggak sampai ke zaman Nabi Muhammad. Nah, demikian kita mengenal roh, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi kalau mengaku Yesus itu Tuhan, datang sebagai Tuhan, itulah roh penyesat antikristus. Itulah nabi palsu. Gampang toh, ayatnya jelas kok. Silakan Yeremia, baca. Oke, saya sudah menemukan. Oke, ya. Yeremia 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Jadi artinya di ayat 25 ini, bahwa nabi-nabi palsu akan mengatakan dia telah mendapat wahyu melalui mimpinya. Yang ayat 26, sampai bila mana ada hal itu dalam hati para nabi yang bernubuat palsu, yang membuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka yang melupakan namaku oleh karena Baal. Jadi di sini, nabi palsu akan membuat orang-orang melupakan nama YHWH atau Yahweh, jadi mengganti dengan nama lain. Disitulah ini. Ayat 27. Bang, Nanti kita namanya dulu. Siapa nabi palsu? Sebut ya, namanya. tunggu dulu. Siapa, ini masih ada sambungannya. Yang merancang membuat umat oke, di ayat 28. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang memperoleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan dan seperti palu yang menghancurkan bukit. Jadi Siapa, kalau Bang? di sini jelas Cukup, bahwa Bang. Ya. Cukup Bang, sebutkan namanya Bang. Siapa ya? Buruan Bang, penasaran kita. Siapa itu? namanya siapa yang membuat wahyu melalui Ya, mimpi-mimpi? siapa, Itulah Bang? Nabi palsu. Yohanes di Anda tahu Pulau sendiri. Patmos. Siapa Bang? Siapa? Sebut namanya Bang. Buruan Bang, penasaran Bang. Seburuan Di Bang. Pulau Patmos itu melalui penglihatan, bukan Siapa mimpi. Bang? Bentar dulu Bade. Siapa namanya Bang? Sebut namanya Bang. Siapa? Inisialnya aja Bang. Anda pikirkan sendiri siapa yang cocok Anda kita buat di pikirkan sini. sendiri. Anda yang punya kok Ya. nggak tahu namanya. Siapa Bang? Bang, siapa Bang? Ya, ada sambungannya di ayat 30. Sebab itu sungguhnya aku akan Siapa? menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan Kok nggak yang menyebutkan mencuri nama, firmanku masing-masing dari temannya. Siapa yang mencuri firman Tuhan ini dari Ya, temannya dan siapa, mengatakan Bang? ini adalah wahyu dari Allah? Bang, dari tadi gue penasaran Bang. Siapa Bang? Sebutin nama Bang. Siapa? Kasih Bang Juma, Bang Adi. Kasih Anda Bang kan Juma. dah tahu. Oke, Iya. saya bantah dalil Anda ya. Diterangkan dalam kitab yang Anda gunakan. Mundur ke data nomor 15-nya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Nabi dari mana? Yerusalem. Yerusalem. Ketika Anda mengungkapkan ayat 15 bahwa nabi palsu itu mati minum racun. Siapakah yang mati minum racun? Tak ada yang mati minum racun kecuali orang yang mati di atas tiang salib. Mari baca Yohanes 19 nomor 30. Anda nggak jujur. Hey. Anda nggak jujur. Anda mengungkapkan Yohanes sendiri. 19 nomor 30. Mari kita bacakan. Yohanes 13 nomor 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkata ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya. Lalu matilah dia. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Nabi Muhammad minum racun lalu mati. Di mana? Kok Anda menghubungkan ke Nabi Muhammad? Saya nggak pernah menyinggung Iya. ke Nabi Muhammad. Anda kan mengatakan bukan Singgungnya ke Yesus, situ. bukan Nabi dari Yerusalem. Lalu siapa? Ini kan berbicara mengenai Nabi palsu. Yang kami tahu Nabi kami adalah Nabi Muhammad. Kita masukkan beliau. Iya, betul. Kita masukkan beliau. Anda kan menjadi Kristen, tidak menjadi Islam karena menolak kenabiannya. Kenapa Anda menolak kenabiannya? Karena menganggap Nabi Muhammad bukan Nabi kan? Benar Ya, nggak? betul. Ah, Kalau betul. sesuai dengan iman Kristen ya betul. Nah, sekarang permasalahannya sebab beginilah firman Tuhan alam semesta. Ini Tuhan loh yang berfirman.
Sesungguhnya aku akan memberi makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi-nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Ini nabi Yerusalem ini siapa? Mau dia minum racun kek, mau dia apakan kek, sekarang nabi yang datang dari Yerusalem itu siapa? Jawab bang, siapa bang? Jawab bang, dari tadi penasaran kita. Ayo jawab, siapa namanya yang bang? datang dari Yerusalem ini? Siapa? Bukan, oke kita baca ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan mereka makan ipu dan minum racun, sebab nabi dari Paris telah meluas kefasikan. Oke, terus terus apa lagi? Lanjutkan. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Jadi ada nabi dari Yerusalem yang mengajarkan pengajarannya ke seluruh negeri. Siapa nabi yang mengajarkan kemudian kekristenan ke seluruh negeri? Nabi siapa? Yang mengajarkan menyembah Yesus itu nabi siapa? Yang mengajarkan Anda menyembah Yesus, dengarkan saya Bung. Yang mengajarkan Anda menyembah Yesus itu orang dari Yerusalem atau bukan? Kalau soal menyembah Yesus itu Matius, Lukas, Yohanes, dari semua mana mereka mengatakan bahwa dari mana mereka? Dari Yerusalem kan? Karena memang semua nabi kan memang dari Israel. Oke. Ada rupanya nabi di luar Israel. Ada Nabi Muhammad? Kenapa? Itu di luar kekristenan. Lah, Di kan luar Anda kekristenan ya. Kan Anda bertanya, sekarang Yakub nabi atau bukan? Yakub. Israel ini nabi atau bukan? Maksud Anda siapa sekarang? Yakub. Saya tanya, Israel ini nabi atau bukan? Ishak nabi Saya atau bukan? Pertanyaan saudara. Anda kan mengatakan tidak ada nabi di luar Bani Israel. Sekarang Israel sendiri Ya. Bani Israel atau bukan? Ya, Israel. Israel ini nabi atau bukan? Maksud Anda siapa? Yakub. Yakub nabi atau bukan? Pertanyaan Anda melenceng. Loh, Anda mengatakan tak ada nabi di luar Bani Israel. Yakub ini Bani Israel atau bukan? Abraham ini Bani Israel atau bukan? Ishak ini Bani Israel atau bukan? Kan. Bukan, tapi Abraham, Ishak dan Yakub adalah nabi. Bileam. Bileam nabi atau bukan? Nabi. Nuh nabi atau bukan? Nuh. Lot ini nabi atau bukan? Nabi. Mereka bukan Bani Israel kok. Kenapa dia nabi? Kena kau kan? Sekarang kita masuk ke dalam materi kembali. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Jangan kau mendengarkan perkataan para nabi yang bernubuat tentang kamu. Nabi yang mana dimaksud ini? Nabi dari Arab atau dari Yerusalem? Yerusalem. Oke? Jangan kau dengarkan nabi yang berasal dari Yerusalem yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat, kamu akan selamat, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hati mereka berkata, malah petaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman yang mendengarnya? Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepada orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkan dalam hatinya. Pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu. Aku tidak mengutus Paulus, Lukas, Markus, Matius dan seterusnya. Aku tidak mengutus nabi-nabi Yerusalem itu, namun mereka giat. Aku tidak akan berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Halo? Mereka bernubuat.
Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan menggambarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tengah langkahnya yang jahat, daripada perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini adalah Allah yang paling dekat dari mereka? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh dari mereka. Sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Dan tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi tersebut yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan menubuat tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya, dan mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku karena dewa Baal. Siapa nenek moyang di sini yang dimaksud? Nabi Ismail kah? Apakah ada keturunannya Nabi Ismail yang pernah menyembah dewa Baal? Semua yang Anda bawa dalam Yeremia 23 ini adalah pengajaran nabi-nabi palsu, bernubuat, bermujizat, bermimpi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kenanya di kitab saudara. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surat-surat Paulus, Filipi, Kaliki, Pararang, Kaluku, semuanya itu adalah mimpi-mimpi. Anda ngerti mimpi? Bukan tidur lalu bermimpi. Yang dimaksud mimpi di sini hayalan, duga menduga, karangan, dongeng. Itu mimpi, bukan dia tertidur lalu menulis, tidak. Hayalan dia, karangan maksudnya di sini. Karangan, bukan bertidur lalu bermimpi. Makanya dikatakan sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi tersebut. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah Islam, Nabi Muhammad, ini para nabi, berarti banyak orang. Ada berapa orang yang mengajarkan Al-Quran, yang menerima wahyu Al-Quran? Cuman satu. Kenapa dia mengatakan nabi-nabi palsu? Nabi-nabi palsu, berarti banyak nabi. Para nabi dari mana? Dari Yerusalem. Siapa yang mengajarkan kekristenan? Orang dari Yerusalem atau dari orang Arab? Yerusalem. Dari tadi saya tidak pernah menyinggung Muhammad loh. Iya, Anda sendiri yang mengarahkan Yeremia. Iya, dengarkan dulu. Anda yang orang Kristen mengarahkan dan Yeremia orang Islam. Ingat, antara orang Islam dan orang Kristen masing-masing memiliki nabi. Orang Islam nabinya Nabi Muhammad ternyata suci, tidak kena di sini. Kalau Anda tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai nabi, maka tujuan Anda itu untuk siapa? Bom-bom. Ya. Ya, dengarkan dulu. Sekarang gini. Dari tadi narasi saya tidak pernah mengarahkan kepada Nabi Anda. Anda sendiri, ya. Dengerin dulu. Kasih dong nama. kesempatan. Kasih nama, enggak kau kasih kesempatan nama dulu. lah. Kan kau tidak mengakui kalau itu untuk Rasulullah. Kan kasih nama siapa? Saya hanya menyangka bahwa Nabi yang dimaksud itu Paulus, karena Paulus sendiri bukan Nabi. Biarin dulu. Nanti ujungnya juga ngasih dia. Dia ini orang ini perlu diputar dulu. Endingnya nanti dikasih kok. Biarin dulu dia. Silakan Bang. Ngeyel dia ketawa-tawa kurang. Begini. Nabi setelah Yesus tidak ada di Kristen. Jadi Anda mengarahkan ke Paulus, Lukas, Yohanes, itu Anda salah. Karena mereka itu bukan Nabi. Lalu jadi ketika Anda mengatakan di dalam kitabnya itu apa? Mimpi kan? Hey. Bukan, itu penglihatan. Berbeda Penglihatan dengan itulah mimpi. yang disebut mimpi. Dengarkan di ending cerita Yeremia 12. Dengarkan di cerita penglihatan ending, itu tidak sama dengan mimpi. Dengarkan cerita endingnya di Yeremia 23. Maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku, kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu. Ini siapa nih? Siapa yang pernah diberikan kota? Dan kepada nenek moyangmu itu, ini siapa ini yang diberikan kota kepada nenek moyangnya? Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Kenapa kemudian kalian itu masih ada Kristen ini? Karena kalian berasal dari pengajaran nabi-nabi palsu. Tuhan mengatakan, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan.
Makanya muncul kemudian penyaliban, muncul kemudian kitab Anda, muncul kemudian orang-orang yang dikatakan rasul. Kenapa Kristen itu harus kekal? Karena itu adalah aib dan noda yang kekal yang tak akan pernah terlupakan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda membaca Yeremia 23 dari data 1 sampai penghabisan, semua data, nomor data dari nomor ke nomor itu semuanya bercerita tentang keadaan Bani Israel dan Kristen itu sendiri. Tak ada bercerita tentang Islam di sini. Jadi waspadalah kepada nabi palsu. Yang dimaksud Matius 7 itu adalah waspadalah kepada pengajar-pengajar agama Kristen. Selesai bagi saya. Silakan Anda bantah. Saya beri kesempatan kepada Anda sebelum Anda meninggalkan forum, sebutkan nama, siapa nama nabi palsu itu. Nama dulu baru jelaskan, silakan. Anda menuntut sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan. Loh, terus nabi palsu itu siapa? Begini, kita hanya berpikir. Nabi palsu namanya begini. Susah dengan Anda ya. Ada yang susah dari tadi tuntut kok. Ya udah, siapa yang meminum racun dan mati diracun? Itulah nabi palsu. Itu yang di ayat 15. Yesus, di mana ayatnya? Yesus diracun. Dibacain Bang Yoma, dibacain. Mazmur 69 Itu bukan racun. Mazmur 69 21 baca. Kok Anda lari ke Mazmur? Yesus nggak ada di situ. Itu nubuatannya, dan memberi Oke, anggur asam. Anda fitnah lagi. Oke, kita buka. Bukalah. Itu yang diberikan anggur asam, bukan racun, Bung. Baca. Dicampur empedu. Itu satu paket itu, Oke. satu paket. Baca. Satu paket itu. Mazmur berapa? 69 Mazmur berapa? 21. Biar saya buka. Oke. Baru langsung Yohanes 19:30. Mereka memberi aku racun dan ketika aku haus memberi aku anggur asam. Baca. Satu paket itu. Kalau ke situ masih nyala dia. Enggak bisa. Gak bisa. Enggak bisa, enggak bisa lari. Enggak bisa lari, Bang. Itu nubuatan untuk Yesus karena Yesus yang diberi minum anggur asam. Nyambung ke Yohanes 19:30 ya, Pak Dea. Betul. Bukan, 29-nya Bang Andi. Di situ ada dicucukkan bunga karang. Bunga karang ini apa ini? Ini racunnya ini. Di dalam Mazmur 69, bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur. Coba kita baca. Apa dikatakan? Anda ngawur di Mazmur 69. Sesudah ngawur, itu betul-betul karena ngawur. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Mazmur, bahkan mereka memberi aku makan dan racun pada waktu aku haus. Oke? Di situ ada sebuah bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop untuk mencucukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam tadi yang sudah dicampur dengan bunga karang, maka Yesus berkata, sudah selesai. Lalu dia tundukkan kepalanya, maka matilah Yesus. Wa inna ilaihi raji'un. Anda bernarasi liar. Entah apa yang ditulis di Alkitab. Anda menarasikan hal lain. Coba, bro kebenaran dengarkan baik-baik ya. Kenapa? Apa yang didengarkan Sebentar, dari bro. celotehan liar Anda? Siapa yang mati di tiang salib, Bang? Bertanya bukan begitu, Bung. Kalau diskusi, Anda mengarahkan jawaban itu namanya. Loh, kembali ke Yerusalem tadi, Yeremia 23. Yang minum racun siapa? Yesus. Yesus ini apakah benar dia Ada yang mati realnya Yesus terkutuk minum di atas racun. tiang salib? Loh, tadi itu apa? Yohanes 19 itu apa rupanya? Ya. Hah? Apa itu? Kalau bukan racun, kenapa dia langsung mati? Ini sama dengan sianida ini. Bunga karang ini coba Anda lihat dalam bahasa Yunaninya. Apa itu bunga karang? Apa itu anggur asam? Baca, selidiki tuh. Apakah betul seperti ini? Ini jelas-jelas
Yesus yang ada di atas tiang salib ini siapa? Yang di atas tiang salib mati terkutuk itu siapa? Boleh aja Anda menunjukkan di sini namanya Yesus, tapi faktanya yang mati di atas tiang salib ini adalah orang celaka, orang terkutuk. Siapa dia? Silakan Anda menulisnya di Yesus. Tapi yang terpapar kemudian dengan fakta yang ada secara data itu bukan Yesus. Harusnya sesudah itu karena Yudas tahu bahwa segera sudah selesai, maka ia pun berkata, genaplah apa yang tertulis. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh dengan asam anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkan kepada mulut Yudas. Sesudah Yudas meminum anggur asam itu berkata sudah selesai, dan dia pun mati. Bisa Yudas di situ, bom juga bisa. Coba. Anda betul-betul gila, Bung. Gila Sesuai. kata Anda. Sesuai, Gila betul. kata Anda. Gila. Gila kata Anda. Lalu siapa lagi kalau bukan Yesus? Sementara ini nabi yang diceritakan adalah nabi dari Yerusalem. Tunjukkan datanya di mana itu Yudas. Di Al-Quran sendiri pun tidak ada siapa yang disalibkan. Anda berani berkata siapa yang disalibkan? Anda ini melebihi Tuhan hari ini. Saya salut sama Bang Juna. Yang jelas Anda bisa menjadi mengatakan bahwa Tuhan. orang-orang Yahudi membuat makar terhadap Nabi Isa. Mereka membuat makar terhadap Nabi Isa. Mereka membuat tipu muslihat terhadap Nabi Isa. Mereka menginginkan kemudian kematian Nabi Isa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mau nabinya dibunuh oleh orang-orang fasik, pengkhianat dan seterusnya. Maka dia diselamatkan. Siapa yang disalib kemudian? Bukan Nabi Isa. Lalu siapa? Tanya kepada mereka yang menyalibkan. Setelah ditanya kepada orang yang menyalibkan, maka kita harus membaca surat kabar yang terbit, yang dekat pada keadaan yang terjadi pada masa itu. Maka kita lihat buku saudara yang adalah surat kabar. Kita buka, kita teliti, kita rincikan semua data-data yang ada di dalam. Ternyata di situ tertulis bahwa yang mati di atas tiang salib adalah orang terkutuk. Setelah itu kita ambil lembaran baru. Mana orang terkutuk ini? Kenapa dia dikutuk? Ternyata dia dikutuk karena dia makan suap. Nah, muncul pertanyaan, siapa yang makan suap pada saat itu? Yesus atau Yudas? Yudas. Berarti wa makaru, mereka membuat tipu daya, mengajarkan bahwa yang mati adalah Yesus, padahal ternyata setelah kita teliti surat kabarnya dengan jelas menuliskan di sana yang mati terkutuk adalah Yudas, karena Yudaslah yang makan suap, Yudaslah yang berkhianat, Yudaslah yang kemudian menjual Yesus yang adalah orang benar kepada orang fasik. Betul kan? Kalau surat kabar itu tidak berguna lagi, bakar, tinggalkan, buang di tempat sampah, selesai. Ya, menurut Anda seperti itu ya. Anda betul-betul berbicara tanpa ada fakta. Oke, sekarang saya tanya. Oke. Kebenaran. Sekarang saya tanya kepada saudara, Yesus ini pengkhianat atau bukan? Jawab. Jawab. Yesus ini pengkhianat atau bukan? Buka minyak bro, jawab. A pengkhianat, B tidak. Jadi pengkhianat. Di mana Yesus menjadi pengkhianat? Oke, berarti bukan. Yesus ini orang fasik atau bukan? Yesus itu orang suci. Oke, Yesus orang suci berarti bukan orang fasik. Yesus ini makan suap atau tidak? Yesus itu Tuhan, jadi tidak ada dosanya, Bung. Nggak usah disambung. Saya kalau tanya, soal itu. Yesus ini makan suap atau tidak? Ya, kalau Yesus Tuhan, nggak mungkin dia makan suap. Yesus ini, kalau dia Yesus Tuhan, tidak mungkin dia mati. Itu yang tepat. Jangan kau gila sendiri. Yang saya tanya, Yesus makan suap atau tidak? Boleh jawab, Tidak makan suap. Tidak makan Kan suap. jelas jawaban saya. Berarti ini gugur. kan saya sudah Sekarang jawab. yang terakhir, Yesus terkutuk atau tidak? Jawab. Tuhan tidak pernah terkutuk. Kalau Tuhan mati bisa? Tuhan mati. Tidak bisa. Oke,
Anda pasti ketawa kan? Pasti akal Anda nggak sampai. Kenapa Tuhan tidak bisa mati, tapi kenapa Yesus mati? Itu pasti pikiran Anda kan? Makanya Anda karena ketawa. yang mati betul nggak? ini adalah orang terkutuk. Ya. Oke, tunggu. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Karena ajaran saudara ini kan berasal dari nabi-nabi palsu kan? Dari buahnya kita bisa lihat kan? Kata Yesus kan? Oke, nah sekarang Itu kata Anda. itu kata Yesus, ya Allah yang karim. Kata Anda. Kata Yesus. Saya bacakan dalilnya. Tolong duduk yang tenang, saya bacakan dalilnya. Dengarkan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah memetik anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput? Tak akan mungkin dapat. Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah ini, lihat. Dari buahnya. Apa buahnya itu? Pertama, mengusir setan menggunakan namaku. Itu buahnya. Bermukjizat demi namaku. Itu buahnya. Mengusir setan, bermukjizat, bernubuat demi namaku. Dari buahnya lah bisa kamu mengenal mereka. Lalu kemudian mereka akan diusir oleh Yesus, bahwa mereka dianggap sebagai pembuat kejahatan. Ini siapa ini? Saya tanya kepada saudara, yang bernubuat, mengusir setan dan bermukjizat dengan menggunakan nama Yesus itu siapa? Yahudi atau Kristen? Jawab. Jawab bro, sebelum diomelin. Soal buah saja Anda tidak mengerti. Bagaimana saya menjawab pertanyaan Anda? Jawab dong. Kan Yesus menerangkan Buahnya dari itu. buahnya kamu bisa mengenal dia. Buahnya. Buahnya bermujizat, apakah buahnya? mengusir setan, Apa buahnya? bernubuat demi namaku. Lalu aku mengusirnya dengan mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. iPhone. Jawab sama saya. Itu Jawab. bukan buahnya, Bung. Anda salah besar. Itu bukan Astagfirullahaladzim. buahnya. Dari buahnya kamu Anda tahu, biar saya mengenal terangkan. mereka. Bukankah Ya setiap udah, orang yang biar saya- berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Dari sini bisa dilihat buahnya. Orang-orang yang melakukan kehendak Bapaknya Yesus itu adalah buah pohon yang baik. Tapi orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus itulah buah dari pohon yang tidak baik. Sekarang saya tanya, apakah kehendak Bapaknya Yesus ila Abraham, Ishak dan Yakub agar orang-orang Kristen menyembah anak Maria? Jawab. Saya jelaskan dulu buah yang dimaksud di situ. Astagfirullahaladzim. Buah di situ Buahnya sudah adalah kelihatan, mengusir setan, bernubuat, kemudian bermukjizat dan diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, siapa yang bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus? Siapa? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Jawab. bukan ke situ larinya, Bu. Ya. Anda selalu salah menafsirkan ayat. Anda nggak mengerti. Anda bisa membaca Alkitab, tapi tidak mengerti isinya. Kasihan saya. Ini Betul. yang diusir Yesus siapa? Kasihan saya. Yang diusir Yesus ini siapa? Sekarang Anda jelaskan dulu apakah Yang buahnya yang diusir dimaksud di situ. Yesus ini siapa? Pengikut Nabi palsu yang diusir Yesus ini siapa? Yang diusir Yesus itu adalah nabi palsu. Ya, buahnya dilihat apa tanda-tandanya? Oke, itu ya. Tanda-tandanya itu, buahnya itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, Tanda-tanda nabi kemurahan, palsu kebaikan, berdasarkan Matius 7 ini kesetiaan, apa? kelemah lembutan, penguasaan Bahlul. diri. Gepeng. Tanda-tanda nabi palsu tadi mengusir setan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Itu siapa? Itu banyak murid-murid Yesus yang melakukan. Iya, siapa Emangnya yang kenapa? mengusir setan, bernubuat dan bermujizat menggunakan nama Yesus? Siapa? Sampai sekarang juga banyak kafir. itu. Yahudi dan Kristen. Betul? Betul. Pengikut Yesus terutama Pengikut itu. Yesus Kalau Bani Yahudi saya nggak Israel. tahu. Pengikut Yesus Bani Israel dan pengikut Yesus yang ngaku-ngaku pengikut Yesus Bani Romawi. Betul?
Yang percaya kepada Yesus. Itulah itu. Bung, jangan Anda itu tidak kebenaran. Kalau nama Anda kebenaran harus berdasarkan kebenaran. Yesus memiliki Saya menjawab kebenaran. Yesus memiliki dua golongan orang menjadi ngaku-ngaku pengikutnya. Yang pertama Bani Israel, yang kedua Bani Romawi. Sekarang yang melakukan kehendak Bapa, Bani Israel atau Bani Romawi? Jawab. Semua yang percaya kepada Yesus melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu jawabannya. Tolong tunjukkan kehendak Bapa agar manusia membunuh Yesus. Tolong tunjukkan di mana Bapa menghendaki itu. Bapak, oke, biar saya tunjukkan ya. Iya. iPhone. iPhone. Mana tunjukkan kehendak Bapa agar manusia membunuh Yesus? Mana? Tak ada. Tunjukkan mana kehendak Bapa agar manusia mempertuhankan Yesus? Tak ada. Tunjukkan mana kehendak Bapa agar kemudian orang makan babi? Tunjukkan. Tak ada. Mana kehendak Bapa agar manusia masuk ke gereja? Mana? Tak ada. Mana kehendak Bapa agar orang beribadah hari Minggu? Tak ada. Mana kehendak Bapa agar merasulkan Paulus, Lukas, Markus, Matius? Mana? Tak ada. Jadi antara Yahudi Bani Israel pengikut Yesus dengan Romawi yang ngaku-ngaku pengikut Yesus, mana di antara kedua golongan ini yang melakukan kehendak Bapa? Jawab. Kehendak Bapa agar sabat. Kehendak Bapa agar kemudian mentaati Taurat. Kehendak Bapa agar kemudian menerima Yesus sebagai utusannya. Kehendak Bapa agar menjalankan hukum Taurat. Kehendak Bani Israel jelas yang mengikuti kehendak Bapa. Sedangkan Bani Romawi melakukan ritual apapun di dalam rumah ibadah mereka tidak berdasarkan perintah Tuhan. Dari buahnya lah, kata Yesus, kamu melihat dia. Tanda-tandanya buah tersebut menyebut aku Tuhan, memanggil aku Tuhan, menyeru aku Tuhan, lalu kemudian bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, bermujizat demi namaku. Itulah buah dari pengajaran nabi palsu tersebut. Makanya endingnya, enyahlah daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Siapa ini yang diusir sebagai pembuat kejahatan? Dialah buah dari pengajaran nabi palsu tersebut. Selesai. Gak usah terlalu jauh menyebut nama daripada nabi palsu tersebut. Tanya aja dulu, oknum yang ada di atas tiang salib ini terkutuk bukan? Yes. Apa yang menyebabkan kemudian dia terkutuk? Dah mulai kaku lidahnya tuh. Karena dosa-dosa kita katanya. Nyambungnya di mana? Ini disalibnya di mana? Di tengah-tengah Bani Israel. Kaidah hukum penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel sembarangan atau berdasarkan dengan keputusan mahkamah agama. Orang-orang diadili itu berdasarkan keputusan mahkamah agama. Nah, jika demikian adanya, peranan mahkamah agama pada saat sejenak sebelum penyaliban Yesus itu sebagai apa? Pengadil, pemutus secara adil, atau justru kemudian imam-imam dan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus? Jawabannya apa? Matius 26 nomor 59. Kenapa demikian? Jawabannya di mana? Matius 27 nomor 18. Mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus karena dengki. Jika demikian, apa yang terjadi? Ditolak sama Bang Edi yang disebut dengan bukan pengikut Kristus.